Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1896, Kekuatan David. Arthur, pemimpin Arthur, aku hanya ingin kembali mundur untuk memulihkan diri, jawab Markus dengan gemetar. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Arthur, seorang lelaki tua. Dengan karakter pencemburu lelaki tua ini, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pergi? Tapi lawannya adalah salah satu dari 6 Raja Suci besar dari Starvoid Realm. Saya hanya orang suci sejati. Jelas tidak mungkin untuk bertarung. Tidak bisa melarikan diri. Markus juga tidak berdaya. Mundur untuk memulihkan diri. Mengapa saya merasa bahwa Anda melihat tuan Anda dikalahkan dan ingin melarikan diri? Saya tidak tahu kapan Anda mengenali Douglas sebagai tuannya, apakah Anda pernah berpikir bahwa dia akan ditanam di Starvoid Realm, di tangan Tuan David? Tanda tanya petik 2. Arthur bertanya dengan nada sinis. Kemudian saya bertanya pada diri sendiri dan menjawab, saya kira tidak. Jika Anda berpikir Douglas akan memiliki hasil seperti itu, Anda pasti tidak akan mengenalinya sebagai master. Alam semesta seperti ini, berubah dengan cepat, dan Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Markus, lebih baik tegak. Arthur, Presiden Arthur, sebenarnya, saya juga terpaksa tidak melakukan apa-apa. Awalnya, saya mundur, dan seluruh benua Simon juga diblokir, dan saya tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi Douglas datang tiba-tiba. Jika saya tidak setuju untuk mengakuinya sebagai tuannya, dia akan menghancurkan benua Simon dan membunuh semua makhluk, apa yang dapat saya lakukan? Kata Markus dengan ingus dan air mata. Seolah-olah dia adalah korban. Untuk bertahan hidup, Markus juga mempertaruhkan wajah lamanya. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan, bukan? Markus, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini di depanku. Mungkin Douglas memang telah mengancammu, tetapi kamu harus berharap bahwa kamu dapat mengandalkan Douglas untuk membunuh Master David. Aku terlalu marah untuk seseorang seperti kamu. Dimengerti. Arthur mematahkan pikiran Markus dengan satu kata. Pemimpin Arthur, aku. Markus masih ingin menjelaskan. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Arthur. Oke, Markus, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kembalilah bersamaku, dan tunggu Tuan David menyelesaikan Douglas, lalu datang untuk menghakimimu. Pada akhirnya, apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada apa kata orang hukum David. Setelah Arthur selesai berbicara, dia meraih bahu Markus, dan kekuatan suci yang besar membuatnya tidak bisa bergerak. Tingkat orang suci sejati masih jauh lebih buruk daripada tingkat Raja Suci. Tidak perlu banyak usaha bagi seorang Raja Suci untuk menahan seorang suci sejati. Markus ingin melawan, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Jangan bilang lukanya belum sembuh. Bahkan jika dia pulih dari cederanya dan kembali ke puncaknya, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Arthur. Di sisi lain, Douglas masih mati-matian memohon belas kasihan. Saya berharap David dapat menyelamatkan hidupnya. Ketika Anda mencapai alam ilahi, dimanapun Anda berada, Anda dapat menjalani kehidupan tanpa beban. Di Lingland tidak terkecuali. Oleh karena itu, Douglas tidak ingin mati begitu saja di peradaban tingkat ketujuh yang kecil ini. Walaupun tugas belum selesai. Kembali ke klan Levin, dengan kekuatan dan status alam ilahi Douglas, paling banyak, Patriark akan mengatakan beberapa patah kata dan memberinya sedikit hukuman simbolis. Namun, David tidak akan memberi Douglas kesempatan. Jika sistem tidak memberi tahu dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin dengan tubuhnya di puncak level Dewa Leluhur, akan sulit bagi Douglas untuk melukai dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan orang lain di Starvoid Realm? Apa yang harus dilakukan Arthur, Nova, Celia, Selena, dan Celeste? Akankah Douglas membiarkan mereka pergi? Tunggu sampai kamu kembali. Seluruh Starvoid Realm telah menjadi reruntuhan. Apa gunanya mencabut klan Levin dan membunuh mereka semua? Orang mati tidak hidup kembali. Mereka yang hidup akan hidup dalam kesakitan selamanya. Douglas, aku bisa mengerti bahwa kamu ingin membalaskan dendam Jimmy, karena dia memang dibunuh olehku. Jika kamu hanya melakukannya padaku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi, tapi karena kamu berani membawa orang-orang di sekitarku mengancamku, maka saya tidak dapat menahan Anda, termasuk klan Levin Anda, saya akan mencari waktu untuk berkunjung, sekarang, turun dan temui anggota klan Anda. Jangan. David, tolong jangan bunuh aku. Nenek moyang keluarga Levineku juga leluhur yang kuat. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah David selesai berbicara, terlepas dari permintaan belas kasihan Douglas, kekuatan ilahi meledak di tubuhnya. Dengan ekspresi ketakutan, seluruh orang berubah menjadi abu dan menghilang. Sekarang David telah mendapatkan kekuatan nyata, dia telah mencapai alam kaisar setengah langkah yang menakutkan. Membunuh tingkat dewa palsu hampir seperti menghancurkan semut. Kerumunan di sekitarnya semua memandang David dengan tatapan kosong.
Dia begitu sombong barusan, mengatakan bahwa dia ingin meratakan seluruh Starvoid Realm, dan mati seperti ini. Dia dihancurkan sampai mati oleh Tuan David seperti semut. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Douglas ini adalah seseorang yang bahkan tidak dianggap oleh 6 Raja Suci besar dari Starvoid Realm. Seberapa kuat Master David untuk menghancurkannya sampai mati seperti semut? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya merasa bahwa sosok pria muda dan keterlaluan di kejauhan itu meningkat tanpa batas. Awalnya, beberapa waktu lalu, setelah publisitas Arthur, David sudah menjadi idola dengan nama lengkap. Namun, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan Arthur. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, reputasi Arthur telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dan tidak dapat dilampaui begitu saja. David hanya bisa menuai kekaguman anak muda. Di hati orang-orang yang sedikit lebih tua, Arthur, yang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Starvoid Realm, masih menduduki posisi paling penting. Tapi sekarang saya secara pribadi telah menyaksikan kekuatan David. Aura memandang rendah dunia yang tak tertandingi itu bahkan lebih mengakar di hati orang-orang. Titik paling sederhana. Arthur, yang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Starvoid Realm, harus bersikap hormat, tapi dia sangat rentan di depan David. Hal ini dapat disimpulkan dari ini. Lord David berkali-kali lebih kuat dari 6 Raja Suci dari Starvoid Realm. Di masa lalu, semua orang menganggap David sebagai idola. Setelah insiden Douglas, sekarang di dalam hati mereka, David telah menjadi sebuah kepercayaan. Itu adalah jaminan bahwa Starvoid Realm didasarkan pada alam semesta yang tidak dapat diganggu-gugat. Semua percaya, selama David ada, tidak peduli apa peradaban level 8 atau peradaban level 9 dia, jangan pernah berpikir untuk menindas Starvoid Realm. Dengan akumulasi prestise selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Arthur diambil alih oleh David di tikungan dan tertinggal jauh. Tentu saja, ini sebenarnya yang diharapkan Arthur. Dengan hati lelaki tua ini, dia ditakdirkan untuk tidak peduli dengan nama-nama palsu ini, selama Starvoid Realm dapat berkembang dengan aman dan stabil, itu lebih baik dari apapun. Nova di lapangan tidak bisa lagi berpikir. Segala sesuatu yang baru saja terjadi benar-benar terlihat oleh matanya. Ternyata apa yang dikatakan David benar, dia tidak menghibur dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Douglas macam apa, alam dewa macam apa, mereka hanyalah semut di depannya. Dapat dengan mudah memecahkan Douglas. Untuk David, keluarga Levin mungkin sama. Bahkan ketika Douglas meninggal, dia tidak menggunakan latar belakang yang kuat dari klan Levin untuk mengancam David. Mungkin karena dia tahu, dengan kekuatan David, dia tidak akan takut pada klan Levin sama sekali. Bab 1897, Dewa Penjaga. Adegan David dengan mudah mencubit Douglas sampai mati juga dilihat oleh Celeste yang bergegas mendekat. Sebagai sesepuh dari Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni, dia telah lama merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di sini, dan dia juga telah menerima berita dari Ketua Sekte, Nova. Setelah menginstruksikan Celia dan yang lainnya untuk tidak berlarian, dia bergegas. Akibatnya, dia melihat Douglas, seorang pria parubaya yang aneh, yang sombong. Dia bilang dia ingin meratakan Starvoid Realm, untuk memaksa David keluar. Tepat ketika Celeste mengkhawatirkan David dan hendak bertanya kepada murid-murid sekolah Ubin Kaca Berwarna-Warni untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. David muncul dengan momentum yang tak tertandingi, mengambil Douglas sedetik. Seluruh proses memakan waktu yang sangat singkat. Dikombinasikan dengan fakta bahwa bahkan Arthur dan pembangkit tenaga listrik Sein King lainnya hanya bisa berdiri di samping. Dan pria parubaya itu menyebut dirinya klan Levin. Celeste menebak identitas Douglas. Dia juga anggota berpangkat tinggi dari Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni, dan telah mendiskusikan masalah ini dengan Nova. Hanya karena kamu tahu, ini akan luar biasa. Apakah ini masih anak laki-laki dari alam abadi yang dia bawa kembali dari galaksi Bima Sakti peradaban tingkat ketiga? Kapan tumbuh sampai titik ini? Saya berpikir bahwa David menjadi dewa setengah langkah cukup mengejutkan. Siapa tahu itu baru permulaan. Kejutan sebenarnya belum datang. Celeste tidak bisa berhenti berpikir, pria mesum macam apa yang dia bawa kembali. Jika David tidak dibawa kembali di awal, bukankah Starvoid Realm akan berakhir? Dengan kata lain, Starvoid Realm dapat selamat dari dua bencana ini dengan aman, dan saya juga mendapat bagian dari pujian. Kalau tidak, David mungkin masih berada di peradaban kecil tingkat ketiga di galaksi Bima Sakti. Setelah David menghancurkan Douglas sampai mati, ada keheningan di sekitar. Semua orang menahan napas. Semua mata tertuju pada David. Jangan khawatir, semuanya. Aku, David, meyakinkan semua orang bahwa selama aku di sini, tidak ada yang berani datang ke Starvoid Realm untuk membuat masalah, tidak peduli apakah itu peradaban tingkat 8 atau peradaban tingkat 9.
Semuanya sama. Siapapun yang dihancurkan, semua orang hanya perlu tinggal di sini dengan tenang, dan serahkan hal-hal lain kepadaku. Aku, David, pasti akan melindungi keamanan Star Void Realm, dan usir semua orang yang berani mengintip ke Star Void Realm. Biarkan mereka tidak pernah berani menginjakkan kaki di Star Void Realm lagi. David melihat sekeliling selama seminggu dan dengan sungguh-sungguh berjanji. Keheningan berlanjut. Setelah sekitar beberapa detik, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Master David perkasa. Saya percaya pada Master David. Saya juga percaya bahwa Master David dapat melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah santo pelindung Star Void Realm kita, dan dia pasti akan melindungi kita semua. Puan David, Puan David. Orang suci pelindung, orang suci pelindung. Semua murid perempuan dari Sekte Ubin berwarna-warni menunjukkan kekaguman yang gila di mata mereka. Melihat situasi ini, David tersenyum kecut di dalam hatinya. Ini adalah situasi yang paling tidak disukainya. Kegilaan di mata masing-masing adalah seperti orang-orang muda yang bodoh di bumi mengejar bintang favorit mereka. David mengangkat tangannya dan menekannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Begitu dia bergerak, semua orang langsung menutup mulut, dan pemandangan menjadi sunyi kembali. Menunggu instruksi David. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku juga anggota Star Void Realm, dan inilah yang harus aku lakukan. Seperti kata pepatah, semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Aku juga berharap semuanya dapat bekerja keras untuk berkultivasi, dan di masa depan, mereka akan dapat melindungi dunia dengan tangan mereka sendiri. Saya tinggal di tanah air saya sendiri, dan setiap kekuatan jahat yang ingin menyerang Star Void Realm akan diusir oleh kami, dan saya menantikan hari ketika saya akan bertarung berdampingan dengan semua orang. Kata-kata David tidak hanya ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi juga kepada orang-orang di seluruh Star Void Realm. Dia tahu apa yang terjadi di sini, dan itu akan segera menyebar ke seluruh Star Void Realm, yang dapat dianggap sebagai penyemangat bagi semua orang. Setelah setengah jam, aula pertemuan dari Sekte Kaca berwarna-warni. David duduk di atas. Di bawah duduk Arthur, Bosla dan 5 pusat kekuatan suci tingkat raja lainnya, serta Master Sekte Kaca berwarna-warni Nova dan Celeste. Semua orang mendiskusikan mengapa klan Levin datang lebih awal. Meskipun Bosla dan yang lainnya berlindung di Douglas, David tidak ingin mengejar terlalu banyak karena mereka semua terpaksa melakukannya. Kompromi sementara dapat dimengerti ketika nyawa dipertaruhkan. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Adapun Marcus, dia akan diserahkan ke Arthur dan ditangani sebagai kejahatan pengkhianatan. Ini bukan balas dendam pribadi David. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Hanya di bawah penindasan mental yang kuat dari David, Marcus mengakui niatnya untuk berlindung di Douglas. Dia tidak hanya ingin David mati, tetapi dia juga ingin menjadi juru bicara klan Levin di Star Void Realm, untuk mengendalikan Star Void Realm. Tentu saja, Arthur tidak bisa dengan mudah melepaskan pengkhianat semacam ini. Douglas tiba lebih awal. Setelah analisis David, seharusnya Douglas yang tiba di sini dengan kecepatan tercepat dari orang kuat di alam dewa. David secara alami tahu seberapa cepat orang yang kuat di alam ilahi. 300 tahun yang disebutkan Jimmy saat itu mungkin adalah waktu yang dibutuhkan pasukan besar klan Levin untuk tiba. Jadi ada jeda 299 tahun. Apa yang akan dilakukan klan Levin selanjutnya, David tidak tahu. Tapi setelah menderita kerugian besar dan kematian dewa, klan Levin tidak akan pernah melepaskannya. Dia hanya bisa tinggal di sini, menunggu orang-orang dari klan Levin datang ke pintu lagi. Sekali pergi, di depan klan Levin, Star Void Realm tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, dunia kandang roh tidak bisa pergi. Gadis kecil Talia belum beranjak dewasa. Saya biasanya tinggal di dunia sangkar roh, dan saya hanya perlu kembali sesekali untuk melihatnya. Ketika Douglas akan mati, dia mengungkapkan kekuatan leluhur terkuat dari klan Levin, tingkat dewa leluhur para dewa. Ini membuat David lebih nyaman. Bagaimanapun, saya juga seorang kaisar setengah langkah. Bagaimana Anda bisa menempatkan level dewa leluhur di mata Anda? Saat masalah klan Levin benar-benar terselesaikan, David akan memimpin semua orang kembali ke bumi. Lagi pula itu adalah kampung halamannya. Bahkan jika orang tua pergi, masih ada kerabat dan teman. Dan Celia dan yang lainnya sudah lama jauh dari rumah, jadi mereka pasti ingin kembali dan melihat keluarga mereka. Arthur dan yang lainnya sangat mengenali analisis David. Dapatkan jawaban bahwa David tidak takut dengan klan Levin. Sementara semua orang terkejut, hati mereka juga lega. Menurut arti David, tidak peduli berapa banyak orang dari klan Levin yang datang dan siapa yang memimpin tim, dia pasti akan mempertahankan mereka semua, dan itu tidak akan merugikan Star Void Realm sedikitpun. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Kembali saja dan lakukan hal Anda sendiri dengan baik. Seperti yang dikatakan David, serahkan sisanya padanya. Ucapkan selamat tinggal pada Arthur beberapa ratu suci.
David tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia sangkar roh, tetapi datang ke halaman kecil tempat Celia dan yang lainnya tinggal untuk bersatu kembali dengan semua orang. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali saya kembali. Kali ini, David berencana untuk tinggal beberapa hari lagi untuk menemani Celia dan yang lainnya dengan baik. Untuk Talia, ketika dia pergi, dia sudah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi dia tidak boleh lari. Saya percaya gadis kecil itu akan patuh. Bab 1898, Christopher Levin. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Di luar area terlarang klan Levin, sekelompok lebih dari 10 orang mendapatkan tim dan berdiri di sini dengan rapi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram. Dia adalah Esben Levin, patriark klan Levin. Selusin orang di belakang Esben semuanya adalah inti mutlak dari keluarga Levin, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib keluarga Levin. Tanpa kecuali, yang terlemah dari 10 orang ini semuanya kuat di awal level dewa palsu. Mereka bisa dikatakan sebagai tulang punggung seluruh klan Levin. Douglas awalnya adalah salah satunya. Sayang sekali dia telah dibunuh oleh David. Dan lokasi orang-orang ini adalah tempat orang kuat pertama dari keluarga Levin, leluhur Christopher Levin, mundur dan hidup dalam pengasingan. Jika tidak ada acara besar, tidak ada yang boleh mengganggu. Jika orang seperti Esben adalah pilar keluarga Levin, maka Christopher adalah jarum ajaib keluarga Levin. Selama dia ada di sini, keluarga Levin tidak akan bisa jatuh. Bahkan jika jatuh, itu bisa dibangun kembali. Karena Christopher adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur di domain Linglan. Itu adalah sosok raksasa yang bisa menghalangi satu pihak. Kalau tidak, tidak mungkin bagi klan Levin untuk tumbuh ke skala seperti sekarang ini hanya dengan mengandalkan Esben dan leluhur tingkat dewa palsu ini, ditambah beberapa leluhur tingkat dewa primordial. Sederhananya dan belak-belakan, ketinggian kekuatan orang yang paling kuat akan menentukan di mana batas kekuatan ini berada. Jika Anda secara tidak sengaja melebihi batas ini, Anda juga akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Aturan tak terucapkan ini berlaku di mana-mana. Tidak masalah apakah itu bumi, galaksi Bima Sakti, atau alam Star Void dan alam Linglan. Tujuan Esben datang ke area terlarang, tentu untuk kematian Douglas. Kematian lapisan inti tingkat dewa palsu bukanlah kerugian kecil bagi klan Levin. Anda harus tahu bahwa selain beberapa leluhur tingkat dewa leluhur yang telah mundur sepanjang tahun, dan leluhur Christopher, anggota aktif klan Levin semuanya adalah tingkat dewa palsu, dan totalnya hanya selusin. Sekarang yang satu sudah mati, bagaimana mungkin kita tidak memperhatikannya? Terlibat dalam kematian pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu. Esben, sang patriark, juga menyadari keseriusan masalah ini. Saya harus datang untuk mengganggu retret leluhur Christopher dan membiarkan dia membuat keputusan. Kepala klan Levin saat ini, Esben, memimpin semua anggota inti keluarga untuk memberi penghormatan kepada leluhur Christopher, mengganggu retret leluhur, dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Esben berlutut dan berkata dengan penuh hormat. Aku akan datang dengan patriark untuk memberi penghormatan kepada leluhur Christopher, mengganggu retret leluhur, dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Anggota inti klan Levin lainnya mengikuti Esben dan berlutut di tanah, berteriak serempak. Itu sunyi di area terlarang, dan tidak ada suara yang keluar. Esben dan yang lainnya hanya bisa berlutut dan menunggu dengan tenang, tidak berani bergerak sedikitpun. Butuh sekitar beberapa menit, sebuah suara lama datang dari area terlarang. Apa itu? Kembali ke nenek moyang. Douglas, salah satu anggota inti klan Levin saya, tiba-tiba meninggal ketika dia akan melakukan misi di peradaban tingkat ke-7. Pusat kekuatan tingkat dewa palsu terlibat. Esben tidak berani ceroboh, jadi dia datang ke sini secara khusus. Mintalah leluhur untuk memberikan instruksi, jawab Esben. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu, Esben menggelengkan kepalanya. Di mana petunjuknya? Tidak ada, Esben terus menggelengkan kepalanya. Kematian tingkat dewa palsu yang tidak tahu apa-apa, bagaimana kamu menjadi patriark? Suara itu masih tidak berfluktuasi, setenang biasanya. Tapi lapisan keringat dingin muncul di dahi Esben. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit, terlalu gugup. Patriark Christopher ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa utama, dewa leluhur dari klan Levin. Esben tidak berani membantah, membela, atau bahkan berbicara. Katakan dengan hati-hati, apa yang terjadi? Suara Christopher terdengar lagi. Ya, patriark. Esben segera mulai menceritakan. Dari menerima sinyal dari kematian Jimmy, dia mengirim Douglas ke Star Void Realm untuk memeriksa, sampai Douglas meninggal belum lama ini. Jadi Douglas pergi ke peradaban tingkat ke-7 yang belum ditemukan. Tepat, aku meminta Douglas untuk memeriksa situasi spesifik terlebih dahulu. Jika itu berharga, aku akan mengirim pasukan besar untuk mendudukinya, dan membiarkan Star Void Realm menjadi peradaban bawahan lain dari klan Levinku.
Butuh beberapa saat di area terlarang sebelum suara itu keluar. Mungkinkah kekuatan lain atau kekuatan musuh mengetahui tentang masalah Star Void Realm? Kembali ke leluhur, saya berjanji, ini sama sekali tidak mungkin. Ketika saya menerima sinyal dari Jimmy, saya segera meminta Douglas untuk pergi ke Star Void Realm sendirian untuk memeriksa situasinya. Sama sekali tidak ada kemungkinan berita itu menjadi bocor. Esben sangat yakin. Masalah Jimmy tidak diangkat untuk didiskusikan semua orang, jadi Douglas langsung dikirim ke Star Void Realm. Dengan kata lain, hanya dia dan Douglas yang mengetahuinya, jadi bagaimana bisa bocor? Karena beritanya tidak bisa dibocorkan, itu berarti sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana kekuatan Douglas? 30.000 tahun yang lalu, dia dipromosikan ke tahap tengah kelas dewa palsu. Untuk membunuh dewa tingkat menengah, pembunuhnya harus setidaknya puncak tingkat dewa kekosongan, atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Apakah menurut Anda mungkin ada orang yang begitu kuat di peradaban tingkat ketujuh belaka? Kata Christopher ada beberapa perubahan nada. Jelas, dia sangat tidak puas dengan apa yang diketahui Esben. Esben tidak berani berbicara. Kenapa dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini? Biasanya, peradaban kecil tingkat ketujuh tidak mungkin memiliki orang yang kuat di alam dewa. Douglas, yang kekuatannya telah mencapai tingkat menengah dari tingkat dewa palsu, adalah keberadaan yang tak terkalahkan dalam peradaban tingkat ketujuh. Bagaimana dia bisa mati secara tak terduga? Tapi hasilnya kebetulan mati. Jaraknya jauh, dan dengan pelajaran Douglas, Esben tidak berani terus mengirim orang ke sana, jadi dia hanya bisa meminta bantuan leluhur. Selain itu, kematian pemain tingkat menengah tingkat dewa palsu tidak dapat disembunyikan. Sudah jutaan tahun bagi klan Levin, dan tidak ada seorang pun di alam dewa yang mati. Esben, sebagai kepala keluarga, apakah kamu tidak punya pendapat tentang masalah ini? Suara Christopher terdengar lagi. Esben yang ketakutan terkejut, dan dengan cepat menjawab, kembali ke leluhur, mungkinkah ada yang salah dengan berita yang dikirim Jimmy kembali? Lagi pula, dia telah hilang selama jutaan tahun. Berita yang datang kembali tidak menjamin bahwa dia tidak dipaksa oleh orang lain, jika demikian, maka Star Void Realm mungkin adalah jebakan yang ditujukan untuk klan Levin saya. Setelah kata-kata Esben keluar, area terlarang kembali sunyi. Tampaknya sedang memikirkan kemungkinan ini. Setelah sekian lama, suara Christopher terdengar pelan. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, kamu kembali dulu. Ketika Douglas meninggal, selama ada kesempatan, dia pasti akan mengirim pesan kembali, dan kemudian dia akan mengetahui kebenarannya. Jika waktunya habis dan dia tidak menerima sinyal dari Douglas, itu berarti kekuatan musuh jauh lebih unggul dari Douglas, jadi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan sinyal, yang membuktikan bahwa masalah Jimmy harus dilakukan dengan sengaja oleh musuh. Kita harus berpikir jangka panjang. Kata-kata Christopher menunjukkan arah untuk masalah ini. Akan lebih baik bagi Douglas untuk menyampaikan kembali berita tersebut, jika tidak kembali, semuanya pasti tidak akan mudah. Ya, Patriark, aku akan pergi. Esben berkata dengan keras. Kemudian dia meninggalkan area terlarang bersama inti klan Levin. Tunggu sinyal dari Douglas. Bab 1899, Keberadaan Kaisar Tsukihime. Dunia Kandang Roh. Di hutan di sebelah barat kota kuning, sosok muda tiba-tiba muncul dari udara tipis. Itu David. Dia tinggal bersama Celia dan yang lainnya di Star Void Realm selama 3 hari penuh sebelum kembali ke sini. Melihat sekeliling, itu masih di mana dia pergi, dan kemudian dia dengan cepat memasuki kota kuning. Hanya dekat dengan tempat tinggal, sesosok kecil tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju ke pelukan David. Kecepatannya sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat bereaksi sama sekali. David tanpa sadar ingin menolak. Tapi kemudian dia merasakan identitas orang itu datang, dan segera santai, membiarkan orang itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sosok kecil ini tentu saja adalah Talia. Saya belum melihat David selama beberapa hari. Gadis kecil itu sudah menantikannya. Ketika dia merasakan aura familiar di tubuh David, dia segera bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan David dengan tidak sabar. Kakak, dari mana saja kamu? Mengapa lama sekali kamu kembali? Talia sangat merindukanmu, kemana kamu akan pergi di masa depan, haruskah kamu membawa Talia bersamamu? Gadis kecil itu bergumam di pelukan David. David belum ada di sini selama beberapa hari. Dia lesu sepanjang hari, tidak nafsu makan. Jika David tidak menyuruhnya untuk tidak berlarian sebelum pergi, Talia mungkin sudah lama pergi mencari David. Sekarang untuk gadis kecil itu, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata David. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Hanya di sisi David gadis kecil itu bisa merasa aman. Talia baik, kakak berjanji, aku tidak akan pergi terlalu lama di masa depan. David menepuk kepala Talia dan berkata dengan penuh perhatian. Baiklah, kakak harus menepati janjinya, dan dia tidak boleh pergi terlalu lama, atau Talia akan sangat merindukanmu sehingga dia tidak akan bisa tidur.
Oke, ayo kembali. Aku tidak di sini selama beberapa hari, dan kamu juga lelah. Beristirahatlah dengan baik. Kakak laki-laki akan selalu bersamamu. David berjalan menuju tempat tinggalnya dengan Talia di pelukannya. Belum berjalan beberapa langkah, Laura bergegas dengan beberapa penjaga. Saat dia melihat David, dia akhirnya menghela nafas lega. Talia yang tadi masih baik-baik saja tiba-tiba menghilang. Laura buru-buru membawa orang keluar untuk mencarinya. Ketika David pergi, dia berkata akan menyerahkan Talia kepadanya. Gadis kecil itu adalah kesayangan David lagi, jika dia benar-benar menghilang, ketika David kembali, bagaimana saya bisa menjelaskan kepadanya? Melihat Talia di pelukan David sekarang, batu di hatinya akhirnya dilepaskan. Sejujurnya, Laura masih merasa sedikit sulit dipercaya di dalam hatinya. Butuh waktu kurang dari setahun untuk kombinasi David dan Talia berubah dari tidak ada hubungannya satu sama lain menjadi intim sekarang, bahkan lebih dekat daripada banyak hubungan ayah anak. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Laura tidak akan percaya itu benar. Meskipun gadis kecil Talia sangat lucu dan menyenangkan, tapi David terlalu baik padanya. Itu masih agak tidak bisa dimengerti. Paling sederhana, selama ini hampir setahun, David setidaknya memakan harta Talia senilai beberapa triliun koin roh. Berapa triliun koin roh? Bahkan jika keluarga Garcia mengambil semua kekayaan mereka, mereka tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak uang. Begitu saja, dia dimakan oleh Talia. Saya tidak tahu bagaimana gadis kecil ini mencernanya. David memeluk Talia dan berjalan ke Laura. Nona Laura, kamu telah bekerja keras beberapa hari ini. Tuanku, Anda bersikap sopan. Inilah yang harus saya lakukan, dan dengan instruksi Anda, Talia juga sangat patuh. Saya tidak sabar untuk lari ketika saya tahu Anda kembali hari ini. Saya biasanya tinggal di rumah, kata Laura sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, terima kasih telah menjaga Talia akhir-akhir ini. Lagi pula, dia masih muda dan tidak terlalu peka. Jika dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, tolong maafkan aku. David berpikir bahwa Talia hanya mendengarkan kata-katanya sendiri sekarang, dan pada dasarnya tidak mengingat kata-kata orang lain. Kakak, bukankah saudari Laura baru saja mengatakan itu? Aku sangat baik ketika kamu tidak di sini, tapi aku tidak bisa tidur. Gadis kecil itu membalas dalam pelukan David. Oke, aku tahu kamu baik, David tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. Kemudian dia memeluk gadis kecil itu dan kembali ke rumahnya di Kota Kuning. Begitu David kembali, Talia segera mulai dengan gila-gilaan memakan semua jenis harta alam dan duniawi, dan tertidur di pelukan David setelah makan. Terus-menerus mencerna apa yang dia makan dalam tidurnya dan memberikan nutrisi untuk tubuh mungilnya juga memulihkan kekuatan jiwanya. Dengan pemulihan kekuatan jiwa yang terus-menerus, gadis kecil itu juga ingat beberapa foto yang rusak. Selama kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya ke tingkat tertentu, dia pasti bisa mengingat semuanya. Dia mungkin belum mengetahuinya, tetapi pada saat itu, ini adalah waktu untuk berpisah dari David. Sekarang saya hanya ingin tumbuh dengan cepat. Sudut misterius Linglan. Bintang kematian yang gelap gulita berkeliaran sendirian di alam semesta. Tidak jauh dari Death Star, ada sosok yang berdiri di sana, tatapannya terus tertuju pada Death Star. Dia adalah Juan, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Sejak diketahui bahwa Tsukihime terluka parah dan hilang, keempat kaisar Linglan mencari keberadaan Tsukihime secara terpisah, berharap menemukannya dan memahami apa yang terjadi saat itu. Masalah ini melibatkan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, dan kemungkinan terkait dengan hidup dan mati domain Linglan, jadi mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. Setelah beberapa pencarian, Juan akhirnya menemukan aura Tsukihime pada bintang kematian tidak jauh dari sana. Dan Death Star hitam itu adalah planet yang ditemukan Tsukihime setelah Tsukihime meledakkan dirinya, dengan jejak jiwanya di pedangnya. Dan setelah menyegel bintang kematian, jejak jiwa Tsukihime dikirim ke dunia sangkar roh untuk dipelihara. Saat jiwa Tsukihime pulih, dia akan datang ke Linglan Domain dari sini lagi. Juan memperhatikan aura Tsukihime dan mendekat dengan semangat, tetapi terhalang oleh suatu kekuatan. Merasakan kekuatan yang akrab ini, dia yakin Tsukihime pasti ada di planet ini. Tetapi jika Anda ingin memasuki planet ini, Anda harus membuka segel kekuatan ini. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam, Juan tidak berani main-main. Jika Tsukihime diganggu oleh dirinya sendiri pada saat kritis pemulihan, itu akan sangat buruk. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran saat itu, cedera Tsukihime benar-benar serius. Mustahil. Juan tidak punya pilihan selain memberitahu 3 kaisar lainnya dari domain Linglan untuk datang secepat mungkin. Ludar setelah hidup paling lama, terkuat, dan memiliki pengetahuan terluas, mungkin akan ada cara untuk memasuki planet ini tanpa mengganggu Tsukihime dan membantu Tsukihime pulih dari luka-lukanya.
Sambil menunggu tiga kaisar lainnya, Juan diam-diam tinggal di luar planet ini. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mempengaruhi Tsukihime. Pada saat yang sama, Juan merasa lega untuk saat ini. Tsukihime dapat melarikan diri dari pertempuran dan memasang segel di lokasi yang begitu jauh, nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Selama orang itu masih ada, segala sesuatu yang lain mudah dibicarakan. Bab 1900, Penjaga. Kecepatan pembangkit tenaga listrik kaisar telah melampaui batasan ruang dan waktu. Tidak lama kemudian, tiga kaisar domain Linglan, Ludars, Dixon, dan Disun tiba. Melihat Juan menatap bintang kematian tidak jauh di depan, Dixon bertanya. Juan, kamu bilang kamu menemukan keberadaan Tsukihime, apakah di planet ini? Dixon, tidakkah kamu merasakan nafas Tsukihime? Setelah mendengar apa yang dikatakan Juan, Kaisar Dixon fokus pada planet di depannya. Benar saja, setelah beberapa saat, dia merasakan aura Tsukihime. Adapun Ludars, dia sudah merasakannya saat pertama kali tiba. 5 Kaisar Linglan sudah saling kenal sejak lama. Sangat panjang sehingga sulit menggunakan satuan tahun untuk menghitungnya. Anda harus menggunakan zaman, perkiraan awal. Setidaknya puluhan ribu zaman. Satu era setara dengan 129.600 tahun. Berapa tahun puluhan ribu zaman? Untuk waktu yang lama, mereka sudah sangat mengenal satu sama lain. Juan, karena Tsukihime ada di dalam, kenapa kamu tidak masuk dan memeriksanya? Tanya Ludars. Aku takut mengganggu Tsukihime. Ada segel yang dipasang Tsukihime di planet ini. Jika kamu ingin naik, kamu harus menghancurkan segelnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku tidak berani masuk tanpa izin karena takut mempengaruhinya, jadi ketika kamu datang, lihat apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya. Juan menjelaskan. Ludars mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kemudian selangkah lebih maju, orang-orang telah muncul di luar planet ini. 3 lainnya juga muncul di samping pada saat bersamaan. Ketika dia ingin memasuki planet ini, segel biru muncul, menghalangi jalan. Dengan kekuatan Ludars, sebenarnya sangat mudah untuk masuk, dan segel itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tapi seperti yang dikatakan Juan, kita masih belum tahu apa yang terjadi di dalam, apakah membuka segel akan mempengaruhi Tsukihime, dan Ludars tidak berani main-main. Bagaimana? Senior Ludars, apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya? Juan bertanya dengan cemas. Mengetahui bahwa Tsukihime ada di dalam, tetapi tidak bisa masuk, Juan sangat cemas. Aku belum tahu, coba aku lihat dulu, jawab Ludars. Kemudian mulai mempelajari segel biru. Segelnya tidak terlalu kuat, setidaknya untuk yang kuat di alam kekaisaran, masih mungkin untuk menerobos dengan sedikit usaha. Hanya saja sulit untuk mengatakan apakah itu akan mempengaruhi Tsukihime setelah dipatahkan. Semua orang tahu bahwa cedera Tsukihime serius dan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Setelah segel rusak, kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi serius. Setelah lama belajar, Ludars berkata, jika saya tidak salah, segel ini harus dipasang oleh penjaga otomatis pedang King Lian, dan ini adalah pertahanan terakhir Tsukihime. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dapat dilihat bahwa kali ini Tsukihime memang terluka parah, dan bahkan mungkin mengancam jiwa. Apa? Nyawa Tsukihime dalam bahaya? Juan menjadi pucat karena terkejut saat mendengar ini. Dia mengira Tsukihime dapat memasang segel ini sebelum pulih dari lukanya, jadi tidak akan ada masalah besar. Pada akhirnya, Ludars mengatakan bahwa ini diatur oleh saber pedang King Lian Tsukihime untuk secara otomatis melindungi tuannya. Pedang King Lian secara otomatis melindungi tuannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kondisi Tsukihime mengkhawatirkan. Mengenai kata-kata Ludars, semua orang mempercayainya. Setelah bergaul begitu lama dan mengenal satu sama lain dengan sangat baik, tidak mungkin bagi Ludars untuk berbicara omong kosong tanpa kepastian. Kaisar Dixon dan Kaisar Sun juga memasang tatapan cemas. Senior Ludars, kamu membacanya kan? Apakah nyawa Tsukihime dalam bahaya? Juan bertanya dengan gugup. Segel dipasang oleh semua kekuatan pedang King Lian yang mendesak dirinya sendiri. Jika Tsukihime masih memiliki kemampuan, dia tidak dapat membiarkan King Lianjian melakukan ini, karena setelah ini dilakukan, kebijaksanaan spiritual yang akhirnya dihasilkan King Lianjian akan hancur total. Menghilang dan menjadi pedang mati. Setelah Ludars selesai berbicara, dia melirik mereka bertiga dan bertanya, apakah menurutmu dengan karakter Tsukihime, pedang King Lian akan menjadi pedang mati? Juan terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Jika apa yang dikatakan Ludars benar, maka jawabannya jelas tidak. Bagi Tsukihime, pedang King Lian bukan hanya senjata sederhana. Itu adalah pasangan yang bisa menceritakan isi hatinya dan menemaninya selama bertahun-tahun. Kapanpun ada kesempatan, Tsukihime tidak akan pernah membiarkan pedang King Lian menjadi pedang mati. Ketika pedang King Lian menyegelnya, Tsukihime tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikannya.
Jadi, Tsukihime kemungkinan akan terluka parah dan tertidur lelap. Pedang King Lian akan secara otomatis mendedikasikan segalanya untuk membuat pertahanan terakhir untuknya, dan membiarkan Tsukihime pulih dari lukanya, kata Ludars dengan nada berat. Senior Ludars, apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya? Aku ingin melihat bagaimana keadaan Tsukihime, dan dengan bantuan kita, lukanya akan sembuh lebih cepat, kan? Ini adalah segel serba yang dipasang oleh pedang King Lian. Jika kamu ingin masuk, kamu harus menghancurkannya dengan paksa. Jangan pergi, biarkan Tsukihime beristirahat di dalamnya. Saat dia bangun, dia akan keluar sendiri. Ya, kita hanya perlu memindahkan planet ini dan menjaganya di luar. Ludars menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tapi berapa lama Tsukihime akan bangun? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuan kita? Lalu kita tidak bisa melakukan apapun di luar. Jangan khawatir, pedang King Lian telah menghasilkan kebijaksanaan spiritual. Karena dia telah melakukan ini, Tsukihime pasti dapat pulih sendiri, jika tidak, pedang King Lian tidak akan memasang segel seperti itu. Selanjutnya, mari pindahkan planet ini ke domain Linglan pergi ke tengah, lalu bergiliran menjaga, tunggu saja Tsukihime bangun, setelah dia bangun, kita akan mencari cara untuk membuatnya pulih secepat mungkin. Kata-kata Ludars telah memutuskan cara untuk menangani status masalah ini. Sebelum Juan tidak memiliki cara yang lebih baik, dia hanya bisa mengeksekusinya. Tapi dia juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Itulah masalah melindungi Tsukihime, dan satu orang saja sudah cukup. 3 kaisar lainnya setuju. Mereka tahu bahwa Juan selalu menyukai Tsukihime dan mengejarnya selama ribuan era. Begitu lama, bahkan sebuah batu pun harus dipengaruhi. Sebelum Tsukihime terluka, sepertinya ada artinya. Mungkin jika dia bertahan sebentar, Juan akan berhasil menaklukkan Tsukihime. Menjadi pasangan pertama dari pasangan Tao di alam Kaisar Ganda. Itu pasti akan menjadi cerita bagus yang akan diturunkan selama berabad-abad. Sayang sekali pada saat kritis ini, Tsukihime mengalami bencana seperti itu. Ketika Tsukihime bangun dan pulih dari luka-lukanya, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jika Juan menjaga Tsukihime sampai dia bangun, belum tentu hal yang buruk. Mungkin setelah pengalaman ini, mungkin Tsukihime langsung setuju dengan Juan. Lagi pula, tidak mudah bertemu dengan orang yang menyukai diri sendiri dengan sepenuh hati, mengejar diri sendiri selama ribuan zaman, dan tidak pernah menyerah. Sejak Juan membuat permintaan seperti itu, Ludars dan yang lainnya secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mendukung dan memuaskan mereka. Bahkan, mereka juga berharap Juan dan Tsukihime bisa bersama dan membuat cerita yang bagus selama berabad-abad. Bersambung.